Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rinita Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum radiasi, diagnostik dan radioterapi di Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo. Ada 3 pokok bahasan yang akan saya bahas di sini. Yang pertama, pengenalan pesawat Cobalt 60, yang kedua ada quality control pesawat Cobalt 60, dan 3 itu TPS atau Treatment Planning System yang menggunakan teknik 3D CFT. Untuk praktikum ini dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo, Semarang, Jawa Tengah. Berikut adalah dokumentasi ketika praktikum dilaksanakan. Nah, pertama itu pengenalan pesawat Cobalt 60. Nah, pesawat Cobalt 60 ini menggunakan sumber radiasi bahan radioaktif yaitu Cobalt 60 yang menghasilkan sinar gamma. Dan sinar gamma ini adalah istilah untuk radiasi elektromagnetik dengan energi tinggi yang diproduksi oleh transisi energi karena percepatan elektron. Diketahui bahwa daya penetrasi sinar X dalam jaringan ini itu sangat bergantung dari energi yang dihasilkan. Oleh karena itu, pada saat ini pesawat Cobalt merupakan salah satu pesawat yang memiliki daya tembus yang paling tinggi dan energi ekuivalen dengan setara dengan sinar X dengan energi 3 MV. Digunakan baik sebagai radiasi eksternal atau teleterapi maupun radiasi internal yaitu brachytherapy, yaitu implementasi beta. Pengenalan. Pengenalan dari pesawat Cobalt ini yang saya ketahui dari berdasarkan modalitas yang di RSUD tersebut, yaitu yang pertama nama produknya itu adalah Equinox External Beam Therapy System, dengan produk penyedia itu ada BMPO1, kemudian untuk pengukuran yaitu unit jenis produk yang merupakan produk import dengan kode KBKI itu 4811002001 dengan nomor izin edar itu sebagai berikut, dan perusahaan yang membuat modalitas ini adalah PT Besindo Mediprima dan nama pabrikannya sebagai berikut, dan jenis produk yang itu sesuai dengan izin edar adalah radionuclide radiation therapy system dan fungsinya itu adalah alat terapi kanker. Dan asal produk ini atau asal dari modalitas ini adalah Kanada dengan negara pabrikannya berupa Kanada, dan spesifikasi produk ini menggunakan metode teleterapi Cobalt dengan kemampuan atau teknik 3D CRT. Pesawat Cobalt ini sendiri melakukan berbagai macam quality control untuk memastikan bahwa pesawat ini berjalan atau berjalan sesuai dengan fungsinya gitu. Jadi tidak ada kesalahan pemberian dosis pada pasien nantinya. Dan quality control ini dilakukan secara daily. Ya, berikut adalah salah satu rincian dari kisi daily pesawat Cobalt. Yang pertama itu adalah safety-nya, yaitu ada terdiri dari dock interlock, terus kemudian ada radiation room monitor yang terdiri dari audio visual monitor yang ditoleransi secara fungsional. Artinya bahwa jika secara fungsional dari beberapa aspek tersebut terpenuhi atau tidak ada kendala, maka itu dinyatakan lolos uji. Kemudian ada mechanical laser. Nah, laser ini terdiri dari distance indicator atau OD dengan toleransi sebesar 1 mm dan 2 mm. Selain daily task, pesawat Cobalt ini juga melakukan weekly atau mingguan tes dan monthly atau bulanan tes. Dan weekly task pada pesawat Cobalt ini terdiri dari sumber posisi. Jadi harus memastikan sumber posisi itu sudah tepat. Dan untuk monthly test sendiri ini ada beberapa prosedur. Yang pertama ada dosimetri, yaitu dosimetri konstansi dari outputnya dengan toleransi 2%. Kemudian adalah mechanical check yang terdiri dari light radiation field coincidence, ya, dan field size indicator, collimator setting, gantry and collimator angle indicator,
crosshair centering yang dengan toleransi 1 mm dan 2 mm. Kemudian ada lacing of wedges trace dengan toleransi berupa fungsional, the safety interlock, emergency of, kemudian ada wedge interlock yang ditoleransi secara fungsional. Dan selain daily, weekly, dan monthly, juga ada anualitas atau secara tahunan yang terdiri dari dosimetri. Yang dosimetri ini terdiri di beberapa aspek juga, yaitu ada output consistency, field size dependence of output consistency, central axis dosimetry, transmission factor consistency for all standard and accessories, wedges, transmission factor consistency, timer linearity, and error. Output consistency versus gantry angle itu ditoleransi dengan besar sebesar 2%, dan beam uniformity versus gantry angle itu 2 mm, dan secara fungsional itu ada safety interlock yang terdiri dari follow task procedure of the manufacturer, dan ada mechanical checks, itu ada collimator rotation yang besarnya itu toleransinya adalah 2 mm diameter, kemudian ada gantry rotation, gauge rotation, dan coincident of. Kemudian ada pembahasan yang ketiga, merupakan treatment planning system menggunakan teknik 3D CRT. Nah, radiasi konformal ini merupakan salah satu awal mulanya munculnya cikal bakal dari EMRT. EMRT ini berbeda dengan teknik terapi konformal 3 dimensi karena EMRT ini intensitas berkas sinar tidak homogen akibat modifikasi intensitas melalui beberapa segmen dalam setiap berkas sinar. Sementara terapi konformal 3 dimensi ini memiliki intensitas berkas sinar yang sangat homogen, dan EMRT ini memerlukan biaya yang dan tingkat keahlian yang lebih tinggi dibandingkan 3D CRT. Keuntungan dari peralihan radioterapi konvensional ke radioterapi konformal 3 dimensi ini lebih signifikan daripada peralihan radioterapi konformal 3 dimensi ke IMRT karena radiasi konformal 3 dimensi ini sebaiknya diprioritaskan dibandingkan dengan MRT. Radioterapi konformal 3 dimensi ini dengan pesawat Cobalt memiliki keterbatasan karena jarak SAD-nya hanya 80 cm, dan pada jarak ini penggunaan blok individual dan baji meningkatkan resiko tabrakan antara gantry dan coach, terutama pada sudut 90 dan 270 derajat. Oleh karena itu, gerakan gantry dibatasi antara 90 hingga 270 derajat atau 270 derajat hingga sampai 90 untuk mempertahankan isocenter tanpa memindahkan pasien sesuai dengan teknik SAD yang dijelaskan atau yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, salah satu ruang yang untuk menempatkan baji dan blok individual di kepala gantry itu juga terbatas, dan ketebalan blok individual dipengaruhi oleh half value layer material yang digunakan untuk hal ini digunakan untuk mengurangi intensitas radiasi menjadi setengah yang terlihat dari kata half value layer tersebut. Dan blok dengan ketebalan itu bisa sampai 4 hingga 5 HPL dianggap cukup untuk mencegah radiasi menembus material dengan transmisi 3,125% untuk ketebalan HVL 5. Dan blok itu sendiri terbuat dari seroben yang sering digunakan, yang kita gunakan biasanya pada blok individual, dan dikenal dengan besi limfofis dan memiliki titik lebur 75 derajat Celcius. Seroban ini terdiri dari bismut, timbal, timah, dan kadmium dengan massa jenis 9,4 gram per cm kubik, 83% dari massa jenis timbal, dan blok seroben ini perlu 1,21 kali lebih tebal dibandingkan dengan timbal untuk efek yang sama. Dan untuk pesawat Cobalt ini, blok timbal harus setebal 5 cm agar intensitas radiasi yang menembus kurang dari 3%. Dan blok seroben ini perlu setebal 7 cm untuk efek yang sama. Namun, karena keterbatasan ruang, ketebalan blok dikurangi menjadi 6 cm dan dianggap aman dari sudut pandang proteksi radiasi oleh Adams dan Warrington yang telah dilakukan penelitian sebelumnya, maka
menggunakan kobalt 60 ini dan LINEC hasilnya menunjukkan bahwa perencanaan radiasi konformal 3 dimensi untuk meningioma, kanker payudara kecil, parotis, itu menggunakan kobalt 60 lebih baik digunakan kobalt 60 dibandingkan dengan LINEC. Penggunaan sistem perencanaan radiasi, blok, kompensator, dan daripada kobalt 60 ini dapat menghasilkan perencanaan radiasi yang lebih berkualitas tinggi. Di situ ada gambar bahwa, modalitas kobalt 60 yang ada di Rumah Sakit, Umum Daerah Tegurejo. Dan perencanaan dan pelaksanaan radiasi 3 dimensi ini melibatkan beberapa tahap prosedur yang harus dilakukan dengan benar dan untuk memastikan pengobatan yang aman dan akurat. Tahapan tersebut tuh terdiri dari pengaturan posisi dan mobilisasi pasien, proses asimilasi menggunakan CT simulator, kemudian penentuan target volume yang terdiri dari cross tumor volume, PTV, clinical target volume, CTV, planning target volume, PTV, dan planning organ at risk volume, PRV. Kemudian, perencanaan radiasi yang cukup untuk menentukan koordinat asal, titik tengah tumor, isosenter, arah berkas sinar, penyesuaian berkas sinar terhadap target, kemudian ada evaluasi dosis dan efek biologi menggunakan DVH, dan persetujuan perencanaan radiasi. Pengiriman data perencanaan radiasi ke pesawat radiasi yang biasa menggunakan file berbentuk DCOM, kemudian ada verifikasi posisi pasien menggunakan film portal atau EPIT, kemudian ada proses terapi radiasi, dan terakhir ada quality assurance untuk memastikan semua prosedur berjalan dengan benar. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.